Pertanian yang berkelanjutan dan produktif sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien, terutama pada kondisi air dan kondisi tanah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan sistem monitoring suhu dan kelembapan tanah yang dirancang untuk membantu memantau kondisi tanah dan udara dengan lebih akurat dan bertujuan untuk memberikan informasi real time yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait irigasi. Yang menjadi latar belakang dalam permasalahan kali ini ialah tantangan besar yang dihadapi oleh pertanian modern, di mana salah satu solusi inovatif adalah penerapan sistem monitoring untuk mengukur dan mengatur kondisi lingkungan pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menentukan ketersediaan air untuk tanaman, di mana monitoring kelembapan tanah tadi mengatur dan membantu irigasi dengan lebih efisien, mencegah overwatering atau underwatering yang keduanya dapat merusak tanah. Tujuan utama dari sistem monitoring suhu dan kelembapan tanah ini adalah untuk mendukung proses irigasi yang lebih efisien. Dengan memantau kondisi tanah secara real time, sistem ini dirancang untuk membantu mencegah dua masalah umum dalam irigasi, yaitu overwatering atau penyiraman berlebih dan underwatering atau kekurangan air, di mana kedua-dua kondisi ini berpotensi merusak tanaman dan mengurangi produktivitas lahan. Di sini kami mengangkat contoh di mana tanaman kentang itu memiliki kebutuhan spesifik untuk tumbuh optimal, yaitu pada suhu sekitar 18 derajat Celcius dan kelembapan tanah sebesar 60%, di mana sistem monitoring ini memungkinkan petani untuk menyesuaikan irigasi sesuai dengan kondisi tanah yang sesungguhnya, sehingga tanaman dapat menerima air dan kelembapan yang sesuai kebutuhannya. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air, tetapi juga menjaga tanaman tetap sehat dan produktif. Oleh karena itu, kami menawarkan 4 solusi dari permasalahan yang ada, di mana yang pertama itu terdapat pemasangan sensor kelembapan tanah dan udara, di mana kami menggunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Yang kita tahu bahwa sensor-sensor ini dapat ditempatkan pada titik-titik strategis di lahan sawah untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif. Yang kedua, ada integrasi dengan platform IoT atau aplikasi mobile, di mana pengguna dapat menggunakan platform IoT seperti Blink atau ThingSpeak untuk menampilkan data dari kelembapan dan suhu secara real time. Selanjutnya ada analisis data dan pemberitahuan otomatis, di mana dengan data yang terkumpul dari platform IoT tadi, sistem dapat memberikan notifikasi otomatis kepada petaninya langsung jika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang optimal, yaitu 60% tadi. Dan yang terakhir ada penggunaan ESP32 untuk pemrosesan data dan komunikasi nirkabel, di mana kami menggunakan ESP32 yang memiliki modul Wi-Fi yang memungkinkan data dari sensor langsung dikirim ke server atau aplikasi secara real time tersebut. Untuk komponen-komponen yang kami aplikasikan ke dalam proyek kami, yang pertama ada ESP8266, yaitu microcontroller yang banyak digunakan dalam aplikasi Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada DHT11 yang merupakan sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Yang ketiga ada relay sebagai komponen elektronika berupa saklar atau switch yang digerakkan oleh arus listrik pin D3. Selanjutnya, di sini kami juga menggunakan kabel yang paling dasar, yaitu kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan dua titik dalam suatu rangkaian atau breadboard. Selanjutnya ada water pump mini mikro, di mana kami menggunakan alat ini sebagai perangkat kecil yang digunakan untuk memompa atau mengalirkan atau menekan air dengan presisi yang tinggi. Dan selanjutnya, kami tentunya menggunakan baterai sebagai perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Lalu, di sini kami juga menggunakan soil moisture sensor, di mana soil moisture sensor ini berfungsi untuk mengukur kandungan air dalam tanah dan dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah air yang tersimpan di lapisan tanah. Di sini kami menggunakan pin A0. Lalu ada breadboard, yaitu sebuah konstruksi dasar yang digunakan untuk membangun prototipe sirkuit elektronika secara semi-permanen. Lalu ada LCD E2C, di mana sebuah perangkat tampilan yang menghubungkan LCD atau Liquid Crystal Display konvensional dengan modul I2C
Komponen penting selanjutnya adalah Proteus 8 Profesional, di mana ini merupakan software simulasi elektronik yang dapat digunakan untuk merancang skematik elektronika. Jadi, rangkaian-rangkaian yang akan kami buat simulasinya dan bentuk rangkaiannya akan kami kerjakan dulu di dalam Proteus 8 Profesional ini. Komponen penting selanjutnya ada Blink. Blink ini merupakan sebuah platform untuk smartphone iOS atau Android yang digunakan untuk mengontrol Arduino, Raspberry, dan Node MCU melalui internet. Salah satu komponen kunci dalam sistem monitoring kelembapan tanah adalah sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan tanah dengan cara membaca resistansi atau kapasitansi yang ada di dalam tanah. Untuk sensor ini, kemudian akan mengkonversi hasil pengukuran tersebut menjadi sinyal listrik digital. Dalam sistem ini, nilai yang akan dihasilkan berada dalam rentang 0 hingga 1023 yang merupakan output dari proses analog to digital conversion atau ADC, di mana nilai ini sangat penting karena mencerminkan tingkat kelembapan tanah yang sebenarnya. Setelah nilai kelembapan diukur, mikrokontroler akan membaca data tersebut untuk menentukan apakah kelembapan tanah berada dalam kisaran yang aman untuk tanaman. Jika nilai kelembapan terukur berada antara 0 hingga 40%, ini menunjukkan bahwa tanah itu dalam kondisi yang cukup kering. Sedangkan, sensor ini akan mengirimkan sinyal kepada relay untuk menyalakan pompa air atau lampu indikator sehingga dapat dilakukan penyiraman. Di sisi lain, jika kelembapan tanah lebih dari 60%, sensor akan mematikan relay. Hal ini menghentikan operasi pompa air atau lampu indikator dan mencegah terjadinya overwatering yang dapat merusak tanaman. Dengan demikian, penggunaan sensor kelembapan tanah ini sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kelembapan tanah, memastikan tanaman mendapatkan air yang tepat tanpa berlebihan. Sebagai kesimpulan, penerapan sistem monitoring kelembapan tanah menggunakan sensor yang tepat dan mikrokontroler tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian, tetapi juga membantu petani dalam merawat tanaman mereka dengan lebih baik. Dengan memantau dan mengukur kondisi lingkungan secara real-time, kita dapat menciptakan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Sampai di situ saja penjelasan terkait proyek kami. Saya akhiri sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih.